Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Saya akan melanjutkan lagi satu game di babak ke-10 kandidat turnamen 2022 ini. Tadi sudah saya jelaskan posisi para pemain di klasemen kawan, jadi tak perlu saya jelaskan lagi. Jika kalian yang baru nonton video kali ini, kalian bisa melihat video sebelumnya kawan. Dan game yang akan saya ulas atau kita otak-atik ini adalah permainannya Jan Christoph Duda versus Fabiano Caruana. Fabiano Caruana beberapa game terakhir ini mulai loyo kawan, tenaganya, energinya mulai terkuras. Ini terbukti pada game ini dia nanti terpleset oleh Jan Christoph Duda. Seperti apa permainannya Duda bisa mengalahkan Fabiano Caruana? Langsung kita ke permainan. Duda pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion raja, pion D4. Dibalas dengan pion raja juga pion E5, kuda F3, tidak dengan Petrov defense, kuda F6, memilih kuda C6, menantang Ruy Lopez atau Italian. Duda memilih Italia dan kita temui permainan Giojo Piano gajah C5. Pion C3 dan di sini kawan barulah kuda F6 serang pion, tidak bermain dengan pion D4, memilih dengan pion D3. Ya, memilih variasi kalem tapi juga bisa ditransposisi ke bentuk yang agresif, bisa juga kawan variasi seperti ini. Pion D6 membuka diagonal terang bagi gajah, mungkin ingin bergerak ke sini mengepin kuda, dibiarkan saja tidak bermain dengan pion H3, langsung rokade kawan. Di sini Fabi juga tidak tertarik dengan gajah G4-nya, dia bermain dengan pion A6. Langsung mendorong dua peta ini sangat sering juga dimainkan kawan untuk menghentikan laju pion B putih ini. Tapi ini akan memberikan kesempatan juga gajah bisa bergerak ke sini. Mungkin karena itulah Fabi hanya bermain satu peta ke peta A6 saja. Dan ini langsung dibalas dengan pion A4 untuk menghentikan laju pion ini kawan. Selanjutnya gajah langsung ditarik mundur oleh Fabi ke peta A7 bersembunyi untuk menjadi sniper. Di sini beteng E1 memberikan keleluasan kuda untuk menyerang pion ini. Kalau sekarang kuda lompat ke sini ya beteng masih bisa mempertahankan pion F2, tak ada masalah juga. Fabi memilih langsung mengamankan raja rokade. Sekarang pion H3 untuk menghentikan potensi kuda manuver dan di sini kawan gajah bergerak ke peta E6 langsung menantang pertukaran gajah terang. Langsung diterima, dipukul balik oleh pion F. Hitam mempunyai lajur F yang semi terbuka sekarang. Pion B4 mulai ekspansi di sayap menteri kawan untuk mendapatkan ruang. Tapi bukan hanya itu, ini juga mempersiapkan beteng nanti punya potensi juga diangkat naik mempertahankan baris keduanya. Dan kuda ke H5. Persiapan manuver kawan ke peta F4, serang pion G2, pion H3, diikuti menteri bergerak ke sini mendapatkan kuda di sini bisa dilakukan oleh hitam nanti. Duda melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Kuda F4 dan di sini kawan kuda F1 persiapan untuk membackup peta-peta ini nanti jika diperlukan. Di sini menteri F6. Ancamannya jelas yaitu mendapatkan pion H3 setelah dipukul balik dia akan mendapatkan kuda F3 dengan dukungan beteng dari belakang. Kuda langsung disikat oleh gajah, tak perlu menunggu lama untuk mendapatkan gangguan dari kuda kawan dan dipukul balik menggunakan menteri. Dia ingin lajur F ini tetap terbuka, tidak memukul balik dengan pion walaupun struktur pionnya kembali pulih. Menteri bergeser ke peta B3, incar pion juga untuk memberikan dukungan pionnya bertarung di sisi menteri. Dan di sini kawan langkah terbaik membackup pionnya adalah menteri mundur ke peta F6. Tapi Fabi langsung mengangkat betengnya naik ke peta F6 dengan ide untuk bergeser ke sini kawan. Dan sekarang ini dimanfaatkan oleh Duda dengan pion B5. Menantang pertukaran pion juga dengan tempo ancam kuda. Kuda ke A5 mengusir menteri. Kalau salah melangkah memilih peta ini kawan untuk membantu membackup serangan di langkah berikutnya. Ini akan memberikan kesempatan bagi putih untuk mendapatkan banyak pion hitam nanti. Yaitu pion A akan pukul pion A6, dipukul balik, menteri bisa bergerak ke sini, ancam benteng, ancam pion, dan pion ini kawan. Jangan ambil pion ini kawan, nanti ancamannya adalah discover. Menteri bisa tewas oleh benteng. Dan ini akan memaksa benteng turun kembali, menteri hitam akan ambil pion hitam sedikit demi sedikit nanti kawan. Itulah kenapa pada posisi ini kuda ini ditempatkan di peta A5 untuk menyerang menteri. Dan menteri tidak mencoba untuk ke sini ya bisa di backup oleh gajah nanti kuda tak ada masalah. Di sini menteri mundur ke peta A2 tetap mengincar diagonal ini kawan. Sekarang di posisi langkah terbaik bagi hitam ada beberapa pilihan.
Apakah beteng ini bergeser ke lajur E, raja bergeser ke H8 menghindari diagonal ini, atau menteri ini juga bisa mundur ke peta H6, merupakan 3 pilihan utama kawan. Fabi memilih langkah super agresif dengan pion G5-nya. Dan di sini kuda bergerak ke peta H2 untuk berkoneksi dengan saudara, membackup peta G4 dari ancaman pion ini. Beteng G6 jelas mendukung pionnya nanti, dan di sini kuda menutup diagonal gelap ini bagi gajah untuk mengincar pionnya kawan. Jika terjadi pertukaran pion ya masih bisa dipukul balik oleh pion putih, tak ada masalah, diagonal akan tetap tertutup. Di sini Fabi melanjutkan pergerakan pion sayap rajanya. Pion G3 dimainkan oleh Duda, segera mengusir menteri kawan. Menteri mundur ke peta F6, dan di sini beteng A bergerak ke pusat ke lajur D. Pion ini segera dibuka agar lajur D terbuka kawan. Dan di sini beteng G7. Raja bergeser ke H1 menghindari diagonal gelap ini, persiapan pion ini segera dibuka kawan, dan dilanjut beteng F8. Sebetulnya pada posisi ini kawan, posisi hitam sudah terlihat, sudah mulai ya amburadul, terlalu agresif dengan pion-pion sayap rajanya. Pada posisi ini kepalang tanggung kalau pion ini tidak dimainkan, dan Stockfish pun menganjurkan dengan pion G4. Untuk menantang pertukaran pion di sini, mungkin di sini putih akan merespon dengan kuda ke peta H4, pion pukul pion. Di sini kuda satunya akan berkoneksi dengan saudara, membuka ruang bagi raja naik, dan posisi raja putih aman. Memang tidak terlihat apa keuntungan untuk sementara, tapi engine menyatakan posisi putih perlahan-lahan mulai bagus lagi kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Di sini tadi Fabi menggeser betengnya ke F8. Dan dijawab dengan langkah pion D pukul pion E5, membuka lajur D kawan, dipukul balik oleh pion D. Dipukul balik menggunakan menteri, jelas menteri tewas kawan. Dan di sini Duda mendahului dengan pion H4-nya, menantang pertukaran pion agar tidak didahului oleh salah satu pion hitam ini. Tantangan diterima, pion G pukul pion H4, tidak dipukul balik menggunakan kuda. Ancamannya di sini kawan dengan dukungan gajah, dukungan benteng, pion ini jatuh nantinya. Dipukul balik menggunakan pion G, dan bisa dimanfaatkan nanti di sini langsung konfrontasi dua beteng ini kawan. Gajah C5 mencari tempat yang strategis, dan beteng G1. Gajah ke D6 memblokade laju beteng agar tidak mempunyai kesempatan nanti menyerang lewat belakang. Tapi memang sangat defensif kawan, sangat pasif. Gajah ini tidak pada posisi menyerang, hanya bertahan untuk beteng ini tidak mempunyai kesempatan. Kuda ke G5 menyerang pion dengan dukungan menteri, siap ambil ini untuk memberikan garbuan di sini kawan. Dan di sini raja bergeser ke H8. Tapi juga Duda tidak tertarik lagi ambil pion dengan kuda, dia memilih menteri E2. Langkah terbaik adalah versi Stockfish, ambil pion ini dengan kuda kawan. Hitam melanjutkan pertukaran beteng di sini, bisa dipukul balik. Selepas itu mungkin hitam akan melangkah menteri ke peta ini untuk mengepin kuda, ataupun beteng sekali lagi menantang pertukaran. Mungkin kuda akan kembali kawan, menolak pertukaran atau memblokade langkah tantangan ini. Atau jika kalian nekat untuk ambil satu pion di sini kawan, berharap menantang pertukaran menteri akan menolaknya, cukup bergeser ke D5. Nanti persiapan ya kuda manuver kembali ke peta G5, ataupun pion pukul pion, ancam kuda di sini kawan, dan seterusnya. Mungkin di sini beteng akan digeser ke peta ini ya, diblokade saja oleh kuda G5. Pion akan pukul pion, jika nanti kuda di backup oleh pion B, pion putih nanti bisa menjadi pion bebas yang dapat kawalan dari menteri lewat diagonal ini kawan. Posisi putih masih cukup kuat, masih cukup bagus dengan variasi ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Duda memilih menteri E2. Menteri hitam G6, beteng naik ke D3. Barulah sekarang pion A pukul pion B5, tidak langsung dipukul balik, memilih menggeser betengnya terlebih dahulu. Persiapan memberikan discover attack. Menteri mundur ke E8, pion A pukul pion B5, dan beteng F6. Menjaga pion dari ancaman pengorbanan kuda ini kawan. Anggap saja pada posisi ini hitam bermain seperti ini kawan. Inilah ancaman dari putih, pengorbanan kuda seperti ini. Beteng pukul beteng, dipukul balik. Jika kalian ambil kuda ini, ancamannya serius kawan. Di sini ancaman skakmat. Satu langkah berikutnya di sini disikat skakmat. Itulah fungsi beteng F6 ini dari Fabi kawan. Dan menteri F1 lanjut Duda. Apakah siap bertumpuk atau manuver untuk memberikan pressure pada pion ini di langkah berikutnya?
pion B6 sekarang dimainkan. Menteri G2 persiapan bertumpuk kawan, memberikan pressure di lajur G. Seperti yang kalian lihat, parameter turun naik, tapi sementara saya tidak memberikan alternatifnya kawan. Memang perbedaan dari langkah alternatif yang disarankan oleh engine tidak terlalu signifikan, jadi saya skip saja. Menteri F8 oleh Fabi. Di sini kawan, langkah terbaik menteri ini bergeser bertumpuk di lajur G merupakan lebih kuat daripada bergerak ke peta F8 ini. Mungkin incarannya adalah jelas kawan, pion yang ada di peta F2, dan di sini kawan, menteri bergerak ke peta H3, membiarkan beteng untuk ambil pion ini, dia akan mendapatkan potensi garbuan nanti di sini kawan. Oleh karena itu, menteri bergeser ke G8 tetap menjaga pion, dan di sini beteng naik menjaga pionnya. Kuda mulai aktif kembali kawan, apakah siap manuver ke peta ini nanti? Di sini kuda H7 dikorbankan kawan oleh Jan Christoph Duda. Langkah brilian. Ancaman terhadap beteng yang ada di peta F6, jika pengorbanan ini diterima oleh menteri, tentu beteng akan pukul beteng, dipukul balik oleh menteri, dipukul balik oleh beteng putih. Komposisinya akan menjadi seperti ini kawan. Putih masih posisinya masih bagus kawan. Kesempatan menang masih ada dengan menghadapi para perwira, masih ada bantuan dari perwira minor, menterinya tak ada masalah. Mungkin selanjutnya akan seperti ini, kuda mulai aktif lagi, bergerak ke sini atau nanti juga diikuti langkah skak dan seterusnya. Tetap saja kan, putih masih mempunyai kesempatan menang. Apabila di posisi ini jika kalian beteng pukul beteng terlebih dahulu, maka selanjutnya kuda akan ambil beteng F6, ancam menteri kawan, dan jika kalian lanjutkan seperti ini, beteng ambil menteri, maka skak mat di sini. Di sini ada beberapa variasi mungkin kalian menemukan, silakan kalian otak-atik. Yang pasti pengorbanan tidak diterima oleh Fabi, dia melangkah atau menumpuk betengnya di lajur G kawan. Dan terjadi pertukaran beteng setelah dipukul balik, kuda kembali ke G5. Beteng kembali ke F6, bukan pilihan terbaik mundur ke peta G7. Bergeser ke peta F6, sekarang pion F4, membuat langkah pengorbanan kembali, dan pengorbanan ditolak, kuda aktif ke C5. Kalau diterima oleh beteng, maka selanjutnya akan jadi seperti ini kawan. Dan double attack, salah satu maksud saya double attack pada menteri hitam, double attack juga pada beteng. Kalau diterima dengan pion, maka berikutnya ini akan dilakukan oleh putih. Incar pion di sini, jika dipertahankan ambil contoh dengan benteng, maka pion ini siap dimainkan, double attack juga kawan, pada kuda, pada gajah. Oleh karena itu, pengorbanan tidak diterima oleh Fabi, melangkah kuda ke peta C5. Sekarang pion F pukul pion E5, dipukul balik oleh gajah, dan selanjutnya kuda ini mundur ke peta F3, mengancam menteri double attack kawan. Di langkah berikutnya gajah tewas, menteri ke A8, kuda ambil gajah, Fabi kehilangan satu perwira. Di sini kuda ambil pion E4. Kuda H bergerak ke F3 berkoneksi dengan saudaranya dan menteri A1 skak. Raja naik, menteri C1 incar pion ini kawan. Dan selanjutnya di sini kuda ke D2. Menteri pukul pion C3 dan beteng A2 membuat langkah pengorbanan kuda yang bisa diambil oleh menteri hitam. Fabi menolak melangkah kuda F2. Ancam menteri juga menantang pertukaran kuda pukul kuda. Nanti beteng bisa ambil kuda F3 kawan. Di sini beteng ambil kuda F2. Oh ya kawan, pada posisi ini jika menteri hitam berani ambil langsung kuda putih, ancamannya sebagai berikut: beteng A8. Dan jika raja bergerak ke peta terang, kuda G5 skak dan menteri tewas. Kalau bergerak ke peta gelap, ancamannya sebagai berikut kawan. Tentu ancamannya adalah ancaman skak mat. Memang cukup panjang, jika kalian tidak teliti melangkah juga bisa meleset juga kawan. Tapi dengan langkah atau permainan klasik, skak mat bisa didapat nantinya. Fabi tadi menolak untuk menerima pengorbanan ini, melangkah kuda F2, disikat oleh beteng, menteri ambil kuda D3, dan selanjutnya menteri G3. Menteri hitam D6 menantang pertukaran menteri, langsung diterima, dipukul balik. Putih masih unggul satu perwira, tapi memang hitam unggul 2 pion di sini. Raja G3, benteng F5 ingin ambil pion yang di sini, dan benteng D2 ambil pion nantinya di sini. Benteng pukul pion B5, benteng putih ambil pion D6, raja G7, dan benteng ambil pion E6. Benteng B4, apakah ingin melakukan skak di sini kawan? Dan selanjutnya adalah benteng E5, incar pion ini.
Raja H6 melindungi pion, dan di sini beteng D5. Persiapan memberikan ruang bagi kuda. Beteng B1 belum mau menyerah Fabi. Di sini kuda bergerak ke D4. Beteng G1 skak. Setelah raja bergerak ke peta F4 ini, di sini Fabi menyerah. Tujuannya jelas, beteng bisa melakukan skak di sini. Pion juga tidak bisa berharap bisa maju kawan, karena dihadang oleh kuda. Ataupun nanti juga jika beteng ini bergeser ke sini kawan, ya tentu masih bisa dihadang oleh beteng dan menantang pertukaran beteng kawan. Pion ini tetap jatuh nanti. Dengan tersisa kuda plus 1 pion melawan 1 pion plus dukungan raja, putih akan tetap menang. Sampai di sini tak perlu saya lanjutkan lagi. Silakan kalian otak-atik apakah melakukan skak di sini, terserah kalian kawan. Simple, raja ini akan bergerak ke peta E5, tak ada masalah. Walaupun pionnya juga jatuh pada posisi ini kawan, tapi ancamannya adalah ancaman garbuan seperti ini. Nah, terserah kalian lah kawan mau otak-atik gimana pada posisi ini tadi. Dan itulah permainan antara Jan Christoph Duda versus Fabiano Caruana kawan. Semoga permainan mereka berdua bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.